Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas kelompok tentang inisial asesmen kecelakaan pada pasien trauma. Untuk inisial asesmen, yang pertama kita harus mematuhi 3A. Yang pertama yaitu aman diri, seperti menggunakan APD, handscoon, celemek, dan peralatan perlindungan diri lainnya. Bedeng aman. Setelah APD dipastikan sudah selesai dipakai, selanjutnya kita akan mengamankan lingkungan. Seperti misalnya kecelakaan lalu lintas, kita harus mengamankan supaya mobil atau motor tidak bisa berlalu lalang di sekitar kejadian. Yang terakhir yaitu aman pasien. Kita harus mengamankan pasien supaya tidak terjadi cedera lebih serius ke depannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian airway, di mana kita akan memasang neck collar untuk mencegah cedera servikal. Yang pertama, kedua tangan diletakkan di atas bahu dan posisi lengan tangan berada di bawah kuping pasien, dan angkat kepala pasien diiringi dengan pemasangan neck collar. Lalu periksa airway dengan cara look, listen, dan feel. Bila terdengar gurgling, lakukan suction. Bila terdengar snoring, lakukan jaw thrust. Yaitu dengan dua tangan menekan dagu pasien ke arah bawah. Bila terdengar stridor, maka kita akan melakukan tindakan intubasi pada pasien. Selanjutnya yaitu pengkajian breathing untuk mengkaji pernapasan pada pasien, di mana terdapat beberapa macam penggunaan kanul, RM, NRM, dan BPM. Pada pengkajian breathing atau pernapasan, jika pernapasan tidak adekuat, kita akan melakukan pemberian BPM. Baiklah, saya akan melakukan pemberian oksigen melalui alat BPM dengan cara tangan kiri membentuk pola C dan tangan kanan memompa. Letakkan alat di antara hidung dan mulut pada pasien dan lakukan pemompaan dengan cara sekali pompa 1000 sebanyak 5 kali. Adapun masalah yang dapat timbul pada pemeriksaan atau pengkajian breathing yaitu yang pertama tension pneumothorax, di mana ada udara di dalam paru-paru. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu needle thorax synthesis di ICS 4 dan 5. Masalah yang kedua yang dapat timbul yaitu open pneumothorax atau luka tembus yang tembusnya ke paru-paru dan ada suara sucking chest wound. Tindakan yang dilakukan yaitu pemberian kasa 3 cc. Masalah yang ketiga yaitu masif hematoraks. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu pasang selang WSD di ICS antara 4 dan 5. Masalah yang terakhir yaitu flight chest atau patah lebih dari 1 pada tulang rusuk. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu inkubasi dan pemberian analgesik untuk meringankan rasa nyeri yang diderita pasien. Selanjutnya yaitu pengkajian circulation. Adapun yang dikaji yaitu nadi, normalnya itu 60-100, tekanan darah itu normalnya 120, pernapasan itu normalnya 16-24. Jika ada pendarahan, kita lakukan bip daerah luka, bisa dilakukan balut, bidai, dan pasang kateter. Yaitu pemeriksaan disability dilakukan dengan pemeriksaan GCS, pemeriksaan pupil, dan pemeriksaan motorik. Selanjutnya yaitu exposure. Exposure yang dilakukan adalah gunting semua baju atau yang menghalangi, bersihkan lalu beri selimut.
Selanjutnya itu Foley kateter. Jika pasien tidak bisa bergerak, maka kita harus memasangkan kateter untuk kelancaran perkemihannya. Selanjutnya itu gastric tube. Karena pasien tidak sadar, kita harus memberi makanan melewati NGT. Otomatis kita harus memasang NGT pada pasien. Selanjutnya heart monitor. Jika memungkinkan itu pasang heart monitor untuk memantau keadaan jantung pasien di monitor. Dan selanjutnya yaitu imaging. Pemeriksaan lanjutan yaitu dilakukan pemeriksaan radiologi. Lalu kita akan merevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dari airway sampai ke imaging.